Ya. Biar nanti. Terhampar luas tanah harapan, memanggil kita bangkit berkarya, bekerja membangun bangsa sejahtera, masa depan yang jaya. Hari depan putra putri bangsa, tanggungan hasil usaha kita, lahap transmigrasi membuka harapan, masa depan yang jaya. Mari berkemas membuka hari baru, transmigrasi pembangunan negeri. Mari bekerja merintis hidup baru, bahagia sentosa. Terhampar luas tanah harapan, memanggil kita bangkit berkarya, bekerja membangun bangsa sejahtera, masa depan yang jaya. Hari depan putra putri bangsa, tanggungan hasil usaha kita, lahap transmigrasi membuka harapan, masa depan yang jaya. Mari berkemas membuka hari baru, transmigrasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar dimanapun berada, baik yang live di media sosial, Facebook, TikTok dan Twitter. Hari ini kita kembali ke studio ngopi ngobrol volume tinggi yang disponsori Ampera Boro Lubis, yang pada kesempatan kali ini kita cukup berbahagia dan cukup bangga sekali karena kita kehadiran tamu yang sangat istimewa, yaitu Pak Anjar Pramono, atau yang biasa masyarakat Kabupaten Rokan Hulu mengenal dengan Mas Pram. Tema hari ini sengaja kita angkat, yaitu tentang konsep transmigrasi dalam masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. Nanti apakah secara substansi itu sudah wujud, nanti akan kita bahas bersama narasumber Pak Mas Pram. Kami kembali menyapa para pemirsa, para penonton, baik yang ada di panggung ngopi ngobrol volume tinggi maupun yang ada di media sosial, Facebook, Twitter, dan YouTube. Silakan memberikan saran dan masukan kepada narasumber kita nanti, sehingga nuansa dan suasana dialog kita akan bertambah mantap. Itu Mas Pram ya. Sebelum kita lanjutkan bincang-bincang ini, meskipun Mas Pram ini sudah begitu dikenal di Kabupaten Rokan Hulu karena kiprahnya dan jiwa sosialnya serta pengabdiannya kepada masyarakat transmigrasi, alangkah baiknya kita dengarkan dulu sejarah pengurus atau organisasi transmigrasi maupun konsep beliau Mas Pram ini yang sangat dikenal dengan sangat solid terhadap masyarakat transmigrasi. Silakan Mas Pram. Terima kasih. Saya ucapkan kepada finalis ngopi ngobrol volume tinggi ya, yaitu yang
Yang pertama saya ingin menyapa kepada pemirsa semuanya. Selamat malam semuanya. Ya, hari ini saya mengucapkan terima kasih. Di sini saya dijadikan tamu undangan di acara Ngopi Volume 3 Tinggi. Seperti apa yang dikatakan oleh Bang Raffi tadi sebagai finalis, bagaimana tentang transmigrasi kan itu, ya. Dari sejak tahun 80 itu pada waktu itu masa Presiden Soeharto, program nasional dengan masuknya transmigrasi khususnya ke wilayah Sumatera, biarpun itu di Kalimantan ada, di Sulawesi ada. Jadi sejak tahun 80 waktu itu saya masih kelas 1 SD. Alhamdulillah saya ini bukan kelahiran sini, memang kelahiran dari Jawa, transmigrasi ke Sumatera, kan itu ceritanya tahun 80. Jadi dari perkembangan dari tahun 80 sampai sekarang ini alhamdulillah kita nampak dari tahun 80 dari bantuan pemerintah waktu itu dalam 1 tahun di pangan di situ udah terjamin, peralatan untuk mengelola lahan udah juga terjamin waktu itu kan. Alhamdulillah sampai sekarang tentu kita tengok sama-sama kemajuan di daerah transmigrasi, khususnya di Rokan Hulu ini, Bang. Di Rokan Hulu ini ada sekitar 53 desa lah kalau nggak keliru ya, Bang ya. 53 desa transmigrasi. Itu pemberangkatan tahun 80 dengan 81. Nah, itu. Nah, jadi sekarang ini posisinya kemajuannya wilayah transmigrasi itu kalau kita tengok dari segi perekonomian, ya, ini yang pertama segi perekonomian dulu, Bang. Dari perekonomian wilayah transmigrasi Kabupaten Rokan Hulu, yang pertama itu adalah di berbagai bidang, misalkan nih di bidang pertanian, seperti di SKPA, ya, ada di situ pertanian sawah, termasuk zaman waktu itu palawija ada juga. Yang kedua bidang perkebunan. Yang ketiga bidang peternakan dan perikanan. Terus ada macam-macam, misalkan ada budaya di situ, ya kan. Sekarang yang kita ketahui macam budaya kan majunya besar nih, Bang nih. Dari dulu misalkan budaya itu cuma kesenian satu tok misalnya kan gitu kan, satu aja. Sekarang udah macam-macam, ada reog, ya, ada jadilan, jaranan, ya kan, ada wayang kulit. Nah, itu. Terus kalau dari segi ekonomi, sekarang kita tengok di wilayah transmigrasi Kabupaten Rokan Hulu ini sangat mantap, sangat optimis kan gitu. Yang pertama dari pertanian, udah jelas dapat bantuan-bantuan dari pemerintah pusat, masalah apa, Bang, alat-alat pertanian, itu gratis, itu dari pusat udah jelas. Bahkan meringankan para petani ini, misalnya mau menyewa traktor, menyewa alat panen. Untuk alat-alat pertanian itu udah semuanya tinggal istilahnya ringan lah kita itu kan, itu karena udah bantuan pemerintah. Nah, itu salah satu faktor ekonomi sekarang yang bagus. Yang kedua adalah perkebunan. Ya, perkebunan tentu sekarang ini kan mayoritas kan kelapa sawit nih, Bang nih. Ya, alhamdulillah lah transmigrasi majunya karena pertanian, perkebunan itu udah pasti itu doang. Ya, kalau peternakan itu sebagian kecil, ya kan, perikanan sebagian kecil kali itu. Yang jelas kelapa sawit. Cuma gini, Bang, untuk bagian pertanian, ini yang perlu kita bincangkan nih, Bang ya. Kalau zaman dulu, Bang, itu pertanian khususnya lahan sawah, itu ada sekitaran
ribuan sekian hektar, ya kan tuh. Lebih dari itu. Sekarang tinggal 4 ribuan sekian hektar. Yang disayangkan tuh gini bang, areal sawah antara data dari desa, data dari dinas pertanian, data dari statistik itu berbeda. Iya, itu bisa dicek, bisa ditanyakan. Bahkan di dinas, di statistik bisa dicek bang. Sama nggak data itu, lahan itu, kan gitu. Nah, jadi ini aturannya pekerjaan pemerintah daerah ini bang. Jadi untuk menentukan yang pasti berapa sebenarnya lahan-lahan pertanian khususnya untuk sawah itu. Nah, sebenarnya kalau yang betul itu data itu adalah dari desa. Desa siapa? Siapa yang apa datanya itu? Tentu PPL bang. Tapi setelah dilaksanakan itu ternyata tidak sinkron dengan dinas dan di statistik. Nah, yang nggak sesuai ini statistik ini, karena mungkin statistik ini saya dengar itu dia memantau lahan itu dari data lama, terus dia pakai drone. Jadi hektarannya itu tidak sama. Nah itu yang apa kan, termasuk misalkan penanaman apa itu padi gogo. Nah itu tidak sinkron, itu tidak pas itu. Tentu kalau penghasilan alhamdulillah sampai sekarang ini hama-hama bisa dikendalikan. Nah itu penghasilan alhamdulillah untuk wilayah transmigrasi lumayan, karena ada di situ kan masalahnya ada perairan atau karena adanya irigasi. Nah jadi petani ini mudah, dalam arti setahun bisa 3 kali bang. 2 kali minimal ya, 2 kali kalau padi irigasi ini. Jadi itu atau ada yang ditanyakan lagi bang? Ya. Oke, luar biasa penjelasan awal dari Mas Pram. Ya memang secara substansi pemerintah itu membuat program transmigrasi ini adalah dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Karena terjadi kepadatan penduduk di kota sehingga ekonomi masyarakat itu tidak merata, maka diadakanlah program transmigrasi ini. Alhamdulillah kalau menurut pengamatan dari Bapak Mas Pram, Rokan Hulu itu hampir separuh wilayah transmigrasi. Dan menurut analisa sementara itu masyarakatnya sejahtera dari program itu. Cuman sering isu ini yang berkembang nih Mas Pram dalam hal pembangunan infrastruktur nih di daerah transmigrasi, kemudian keterwakilan mereka di pemerintah. Seharusnya mereka sanggup dengan komunitas yang sangat luar biasa di Kabupaten Rokan Hulu, ketika mereka menyampaikan aspirasi tentang infrastruktur, baik itu jalan, pendidikan yang belum memadai, itu bisa mereka sampaikan. Bagaimana menurut penglihatan Mas Pram sebagai Ketua Transmigrasi Kabupaten Rokan Hulu, khususnya bidang infrastruktur dan baik itu pendidikan, kesehatan, kira-kira terima kasih. Jadi saya ulangi lagi masalah kemajuan transmigrasi. Memang betul apa yang dikatakan sama para tadi ya, bahwasanya wilayah transmigrasi itu kalau kita itu 40% ya, nggak salah 40%. Nah, jadi kalau kita menengok dari segi pembangunan infrastruktur misalnya kan, itu kalau menurut saya karena masih adanya kurang kedewasaan dalam berpolitik. Dalam arti gini bang, misalkan nih wilayah transmigrasi misalkan kalah di situ, di desa situ kalah
memilih yang udah jadi misalnya kan, itu akhirnya tereliminasi lah, dibelakangkan dalam pembangunan. Itu udah pasti ini bang sekarang ya. Kita contohkan lah ya wilayah, tengok di daerah Rambah sendiri misalkan DK3, DK4 sampai sekarang pun ya gitu-gitu aja, tidak ada. Terus wilayah Rambah Samo kita mulai dari Simpang Labder sampai ke DU malah makin parah, jalan hancur. Itu udah pasti ya. Yang kedua kita tengok daerah DK5. DK5 itu bang dari mulai trans, ini pemirsa perlu bisa ditengok nih ya. DK5 itu mulai dari trans masuk transmigrasi sampai sekarang nih bang, tidak ada menginyam aspal bang, kan terlalu itu bang. Tidak ada. Bahkan yang heran saya ini, dulu kepala desa yang sebelum ini berusaha untuk berkampanye mengaspal, mengajukan ke pemerintah daerah untuk bisa mengaspal daerah DK5 itu bang. Sampai sekarang pun ganti kepala desa 2 periode, tidak juga bisa mengaspal DK5, kan terlalu nih bang. Nah karena apa? Karena ada tekanan-tekanan politik itu tadi. Jadi kesetaraan pembangunan itu memang belum, pemerataan itu memang belum bisa. Nah, jadi saya sayangkan lah itu kan kepada pemerintah daerah itu kan. Nah, seandainya pemerintah daerah ini betul-betul menyokong wilayah transmigrasi ini sebenarnya memang mantap. Utama misalkan di wilayah Kecamatan Rambah ya, ada di Pasir Maju, Pasir Baru, itu sebenarnya udah wilayah perkembangan perluasan kota itu, kota Pasir Manggarai. Nah itu sebenarnya kan itu, tapi sampai sekarang kan belum ada juga. Jadi saya minta juga kepada calon pemimpin lah nanti, calon bupati 2024 ya kan, tolonglah pikirkan itu wilayah transmigrasi kan gitu. Itu maksud saya kan itu, jangan disetarakanlah pembangunan itu, nah, kan itu. Selama ini pendidikan apa infrastruktur pendidikan macam mana? Bagaimana Pak? Kalau untuk pendidikan alhamdulillah ya, sekarang dari mulai tingkat kecil lah PAUD ya kan, TK, SD, SMP, SMA, bahkan ada SMK baru, ada juga yayasan-yayasan baru. Sekarang ini pendidikan memang meningkat di situ. Di areal transmigrasi terfasilitasi kalau itu. Iya, kalau itu terfasilitasi kalau masalah pendidikan ini. Ya alhamdulillah itu. Jadi apalagi tadi yang didengar? Ya. Oke, para pemirsa dan penonton dimanapun Anda berada, ini luar biasa. Ada ini aspirasi dari Ketua Transmigrasi, masalah infrastruktur jalan yang belum terakomodir secara signifikan, meskipun mungkin melalui pemerintah desa ada alokasi dana desa. Tetapi ada, karena konsep transmigrasi itu substansinya adalah pemerataan dan kesejahteraan masyarakat itu dirasakan di seluruh negara Indonesia ini secara merata. Kan begitu Pak Mas Pram? Saya pernah ini jalan-jalan ke beberapa area transmigrasi. Kalau dalam kehidupan masyarakat, saya cukup bangga dengan warga transmigrasi dengan sikap gotong royongnya. Kalau mana Mas Pram sendiri bagaimana melihat kehidupan, apa budaya itu masih kental sehari ini atau gimana Pak? Itulah tadi Bang Rabea, kemenangan transmigrasi ini memang tingkat kegotong royongannya tinggi Bang. Kita tengok di daerah Pasir Baru Bang. Pasir Baru itu membangun, dia tidak menunggu dari bantuan pemerintah daerah, maksudnya kan itu. Contoh lah ya, contoh kayak drainase di daerah Pasir Baru itu Bang, di setiap masing-masing RT, masing-masing RW itu mereka swadaya semuanya, gotong royong,
sama-sama iuran uang untuk membuat apa drainase itu, makanya sekarang nampak rapi kayak gitu. Nah, itulah kemenangannya penduduk transmigrasi itu. Saya kira kalau di kota nggak akan bisa itu seperti itu. Ya itu makanya kan ini yang perlu kita cermati. Sedangkan tidak ada yang istilahnya tuh yang mewakili dalam arti sekarang ini Pak ya. Sekarang ini kan saya kira kan nol, saya kira yang mewakili di DPRD ini di wilayah transmigrasi ini. Warga transmigrasi ada yang jadi DPR Pak? Itu yang jadi apa itu? Belum ya? Tidak ada, rasanya tidak ada ya. Kalau zaman dulu mungkin Pak Win maksudnya. Nah, kalau sekarang memang kalau orang Jawa, orang transmigrasi asli yang mau duduk di situ memang belum ada. Padahal itu sangat disayangkan. Padahal anak-anak transmigrasi itu orangnya cerdas-cerdas Bang. Sekolahnya juga tinggi-tinggi. Orang tuanya mampu-mampu. Nah itu. Kenapa mereka ini seperti don, seperti tidak ada istilahnya itu mental keinginan untuk misalkan naik menjadi anggota dewan atau mencaleg lah kan itu. Nah itu sangat sayang sekali. Seharusnya dari 53 desa itu 40% itu Bang, itu paling tidak sesikit-sikitnya dari 45 dewan itu aturannya 10 itu harusnya mewakili Bang. Nah kan itu. Itu harusnya paling sedikitnya 10. Nah itu. Tapi kenapa sekarang ini kan menjadi suatu PR bagi kita, bagi pemirsa juga mungkin untuk wilayah transmigrasi ya. Ayo sama-sama kita berpikir di situ, kan itu. Kita ketahui di mana di situ ada perwakilan kita di pemerintah legislatif di situ kan, di situ insya Allah pasti maju Pak. Ya kan itu udah pasti itu udah. Nah, makanya kan ini sebagai PR kita semua kepada pemirsa khususnya yang tinggal di wilayah transmigrasi, ayo gotong royongan adalah memilih calon legislatif 2024 ini ya, kita pertimbangkanlah kan gitu. Jangan sampai 0% kan gitu. Masa 40% rokan hulu masyarakat transmigrasi 0 yang kan itu. Kan terlalu itu. Coba. Benar sekali keluhan ketua pengurus transmigrasi Kabupaten Konawe. Saya juga bukan maksud dengan mengkotak-kotak antara masyarakat transmigrasi dengan masyarakat tempatan, tetapi memang sesama warga transmigrasi itu kenapa muncul sikap kegotong royongan? Karena senasib sepenanggungan. Dahulunya sama-sama susah, dahulunya sama-sama miskin, sama-sama dapat tanah sepetak, rumah sama semua. Artinya konsep kebersamaan itu yang memang harus terus. Kemudian punya sikap ada sifat kegotong royongan untuk memilih keterwakilan. Sejauh ini Mas Pram sebagai aktivis yang saya sudah lama mengenal Mas Pram yang bergerak di bidang transmigrasi ini. Dilema-dilema apa saja yang hari ini memang secara umum saya melihat transmigrasi di Riau itu hampir berhasil ya. Tapi ada nggak kira-kira persoalan-persoalan lain yang Bapak sendiri menemukan atau diaspirasikan kepada Bapak persoalan di daerah masyarakat transmigrasi? Sebenarnya kalau kita tengok dari masalah-masalah ataupun ketidakkesinambungan di wilayah itu sendiri sebenarnya banyak ya Bang ya. Sebenarnya banyak. Yang pertama adalah dari program kan gitu. Yang dari program contoh nih misalkan kayak peternakan gitu kan. Saya minta lah, udah jelas kalau orang transmigrasi itu dia itu bekerjanya di ladang Wang kan itu. Di kantor satu dua orang itu kan itu bisa dikatakan itu kan ke ladang dia. Jadi gitu ya kan. Kayak dulu lagi ada macam misalkan kelompok ternak misalkan dari pemerintah misalnya kan, zaman dulu ada kelompok ternak Brahman, ada kelompok ternak Ongol kan itu. Jadi
untuk lebih mensejahterakan masyarakat transmigrasi. Itu salah satu program-program itu kan itu. Kalau dari pertanian sendiri, alhamdulillah Bang. Contohnya misalkan bibit padi, terus bibit-bibit apa udah dapat bantuan tuh Bang tuh dari Das tuh. Cuma yang disusahkan ini bosnya sekarang ini yang dikeluhkan itu kan pupuk. Nah itu. Sekarang ini yang jadi keluhan masyarakat transmigrasi yang paling fatal itu adalah pupuk Bang. Sementara untuk pertanian dan perkebunan kalau tidak memakai pupuk tidak akan berhasil Bang. Iya, tidak akan berhasil. Kalau untuk perkebunan oke lah di situ kan tidak pakai pupuk kimia, mungkin bisa pakai kangkos ya kan, bisa pakai pupuk kandang, kandang ayam, kandang sapi kan bisa pakai itu. Sementara kalau padi ini memang harus pakai pupuk Bang. Sementara kan sekarang ini posisinya terbatas, udah terbatas, pupuk bersubsidi diselewengkan lagi. Itu yang parah itu Bang. Dengar di mana itu Pak? Ya, saya bukannya dengar di mana-mana ya, tapi itulah kenyataannya, ya kan gitu. Nah, jadi ini menjadi suatu momen perhatian kepada pemerintah daerah kan. Untuk wilayah transmigrasi banyaknya pertanian, di situ padi, sawah itu kan. Jadi tolong untuk pupuk ini distabilkan lah kan gitu. Biar petani itu mudah dia menanam terus tidak dialihkan fungsi. Kan itu Pak. Kalau petani menggarap sawah itu alat udah ada. Kan itu. Terus mampu dia itu untuk menggarap itu, sementara pupuknya susah. Kan itu. Kalaupun ada pupuk itu non subsidi, mahal kali nanti tidak sesuai Bang. Kan itu dengan harga jual gabah tidak sesuai. Kalau kan gotong royong juga nggak mungkin Bang. Kan itu nggak tahan. Makanya kalau seandainya ini masalah pupuk ini tidak teratasi cepat, nanti lambat laun dari tahun ke tahun akan nanti pindah alih fungsi. Dan ini lahan pertanian itu dari padi menjadi ke tanaman sawit itu udah pasti itu Bang. Itu yang menjadi dilema petani-petani khususnya wilayah transmigrasi ya Bang ya. Kalau untuk perkebunan alhamdulillah para toke-toke sawit ini bersaing di situ. Jadi yang diuntungkan kan tentu petani sawitnya Bang. Jadi tidak semena-mena orang itu membeli sawit kepada petani itu, kepada orang transmigrasi itu murah. Kan itu. Oke, para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, baik yang ada di panggung ngopi ngobrol volume tinggi juga yang ada di media sosial. Sebelum kami penutup dan closing statement, ya kita memang menyadari, saya melihat dari ujung Rohul, baik itu dari daerah Tambus Utara maupun Kabun, Tandun, warga transmigrasi memang secara teratur ekonominya cukup merata. Cuman beberapa kendala seperti infrastruktur tadi mungkin diharapkan supaya bersabar gitu. Mungkin di waktu lain atau beberapa tahun ke depan baru diberikan. Ya. Oke. Saya mau Pak Mas Pram memberikan penutup, artinya closing statement inti dari diskusi kita malam hari ini. Apa kira-kira sebagai aktivis atau organisasi yang intent mengurusi transmigrasi ini, ke depan program-program apa yang akan dilaksanakan, kemudian apa harapannya kepada pemerintah kita Kabupaten Rokan Hulu? Terima kasih. Jadi kalau kita bicara masalah harapan banyak Bang, ya. Kalau wilayah transmigrasi itu banyak. Kita sebenarnya dari perwakilan perkumpulan masyarakat transmigrasi sendiri udah memberi peluang, memberi jalan, karena ini udah sampai ke pusat Bang ya, DWP ya, untuk transmigrasi ini. Jadi ibaratnya itu memang dari suatu daerah itu harus melakukan
membentuk suatu proposal atau permintaan kepada daerah. Nah, tapi sekarang ini posisinya itu yang belum bisa dijalankan sama khususnya untuk wilayah transmigrasi ya. Saya sudah keliling bahwasanya mau dapat bantuan misalnya bibit misalnya kan harus seperti ini, tapi kayaknya nggak jalan kan itu kan. Nah, jadi memang kita ini kan diharapkan kan menjemput bola kan itu. Kalau kita istilahnya menanti entah kapan. Nah itulah sekarang posisinya itu kita yang belum bisa menjemput bola itu karena itu kan harus pakai kelompok-kelompok itu bang itu. Nah ya kelompok-kelompok itu. Nah itu. Nah, terus yang diharapkan dari pemerintah daerah sendiri. Jadi saya minta lah ya kepada pemerintah daerah kabupaten itu yang pertama tolong perhatikan betul wilayah transmigrasi ini dalam segi misalkan ya tadi itu misalkan perekonomian ya, terus dari segi infrastruktur ya kan jalan. Nah, terus kalau masalah pendidikan kesehatan alhamdulillah itu udah oke. Nah, itu terus ini saya pesankan kepada tentu pemimpin di Kabupaten Rokan Hulu ini ya kan. Saya cuma pesan aja nih orang B ya kan. Nah, janganlah dipilah-pilahkan. Yang kemarin kalah ya di situ jangan sampai dipilah-pilahkan. Posisinya sekarang itu kan seperti itu dan itu tidak bisa dipungkiri bang. Nah kan itu makanya untuk pesan saya juga untuk 2024 nanti siapapun yang duduk sebagai Bupati Rokan Hulu tolonglah yang betul-betul nasional gitu ya gitu. Kalau misalkan kalah di sana menang di sini itu udah wajar, itulah namanya ibaratnya itu kompetisi kan itu. Tapi kita tetap mengacu mengacu untuk kemajuan Rokan Hulu. Nah itu. Yang kedua juga dari pemerintah daerah Provinsi Riau. Ini saya sampaikan tentu kalau misalkan yang menonton ini tim-tim suksesnya Pak Gubernur sekarang kan itu. Ini tolong juga tengoklah kan itu, tengoklah di wilayah transmigrasi itu kayak mana. Jadi apa keluhannya biar masyarakat nanti yang menyampaikan. Kan selama ini saya kira kalau di wilayah transmigrasi wilayah SKBP sekarang ini bosnya belum ada. Ya kan itu, apalagi beliau kan mau maju juga. Ya tidak sebagai kapasitas calon, sebagai kapasitas gubernur kan gitu. Nah itu, karena itu kan masing-masing instansi kan ada juga, di pemerintah daerah ada, di provinsi ada, nah kan itu. Itulah permintaan kami nih. Masalahnya ya bagaimanapun juga Rohul ini adalah transmigrasi salah satu penyumbang aset pendapatan daerah kan gitu. Nah itu makanya perlu diperhatikan itu. Nah, yang pertama itu tadi masalah infrastruktur jalan, karena perekonomian itu kalau jalan lancar ekonomi juga lancar. Nah kan itu. Oke, terima kasih kepada luar biasa sekali kepada Mas Pram yang hadir di studio di panggung ngobrol volume tinggi. Kami sampaikan dari manajemen, mohon maaf sampai sini diskusi kita pada malam hari ini. Atas nama manajemen Haji Serkawi SE, kemudian host Ade Irwan Hudayana dan editor Ramlan Lobis, dan saya sendiri Raja Paluta mohon undur diri. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.